Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Zainul Abidin ya. Sekarang kita akan meneruskan materi yang kemarin, yang mana kemarin kita sudah mempelajari routing ya. Kita sudah mempelajari router atau routing. Kita bisa membuat kita membuat tempatnya konten ya dari apa yang kita klik. Nah, ketika kita klik menu home, maka tampil konten home-nya di tempat kontennya. Kita klik about, maka kontennya about tampil di posisi konten ya. Nah, mungkin kita lihat hasilnya kemarin ya. Nah, di sini kita akan buka CMD. Oke, ini kita besarkan. Nah, kita jalankan aplikasi yang kemarin, PM run self. Oke, jalan ya. Kita coba dengan URL lokal ini dengan port 880. Kita buka. Kita buka localhost 80 ya. Nah, tampil ya seperti yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Di sini topiknya adalah kita akan menampilkan data ya siswa dari database. Nah, di sini akan kita buat menu siswa ya. Gimana caranya? Oke, kita cek dulu di sini. Mungkin kita lihat dulu database yang sudah kita buat kemarin ya, di localhost php myadmin. Nih ya, database yang kita pakai adalah ini. Kita cek dulu. Oke, database kita yang kita pakai adalah ini ya. Kita cek dulu databasenya. Di sini ada tabel siswa ya, pengembalian buku, peminjaman buku, kelas, detail peminjaman buku. Nah, nanti kita akan praktekkan semuanya ini ya, sehingga menjadi aplikasi. Nah, mungkin kamu persiapkan database ini. Kita lihat dulu desainnya ya. Nah, desainnya seperti ini ya. Desainnya seperti ini ya. Nah, di sini ada siswa ya. Di sini ada ID, nama siswa, tanggal lahir. Kita perbesar. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Nah, di sini ada ID siswa, nama siswa, tanggal lahir, gender, alamat, ID kelas. Nah, berrelasi dengan kelas ya. Lalu siswa berrelasi dengan peminjaman buku ya. Peminjaman buku berrelasi dengan detail peminjaman buku. Lalu peminjaman buku juga berrelasi dengan pengembalian buku ya. Detail peminjaman buku juga berrelasi dengan buku. Nah, ini artinya adalah kamu harus mempelajari relasi ini maksudnya apa. Kalian pasti sudah belajar tentang basis data ya. Basis data ya, kamu harus paham ini ya. Oke. Intinya di sini kamu persiapkan database ini ya, sehingga bisa berrelasi seperti ini, atau tidak berrelasi pun tidak apa-apa ya. Tidak berrelasi pun tidak apa-apa, yang penting adalah kolom-kolomnya sesuai seperti ini ya. Oke, tipe datanya juga harus sama. Oke,
akan kita mulai lagi ya. Itu database-nya namanya adalah belajar Laravel ya, belajar underscore Laravel. Oke, kita lanjut ya. Backendnya di sini sudah kita buat ya, seperti yang dulu pada bab Vue.js ya, pada bab Vue.js. Nah, Vue.js yang CDN. Nah, masih ingat yang kemarin ya, ketika kita belajar tentang menampilkan data siswa. Nah, itu cara membuat backendnya ada di situ ya. Oke, silakan buka-buka lagi videonya yang kemarin. Nah, sekarang kita langsung aja ke front end ya, ke front end. Nah, di sini kita akan memberi menu siswa ya, memberi menu siswa. Nah, kita cek di sini kita akan membuat menunya dulu, ada di Apvu ya, ada di Apvu. Nah, di sini menu ini kita copy aja, nggak usah diketik, kita copy. Nah, di sini kita namai siswa, lalu linknya juga sama, kita edit siswa ya. Nah, siswa, lalu di sini isinya siswa. Ketika kita simpan ya, nah itu hasilnya nanti akan muncul seperti ini ya. Tapi ketika saya klik nggak ada apa-apanya ya, karena memang isi kontennya belum ada. Oke, kalau sudah membuat menu ya, maka kita akan mencoba mengisi main.js ya. Nah, yang pertama adalah kita akan menentukan pathnya dulu. Kita copy paste di sini, misalkan namanya siswa. Nah, ini sesuai dengan yang ada di Apvu ini ya. Siswa di sini, maka di sini harus siswa sama besar kecilnya. Lalu di sini name ya, ini sekedar name ya. Lalu komponennya, nah komponennya namanya siswa. Nah, komponen ini akan memanggil ke import sini, import siswa from komponen siswa. Nah ya, jadi komponen siswa ini ya, ini memanggil variabel namanya siswa, import siswa ini. Lalu siswa ini akan memanggil file namanya siswa yang ada di komponen. Nah, ini belum kita buat ya, di sini akan kita buat. Yang penting kita deklarasikan dulu ya. Kalau misalkan kita lihat error ya, karena filenya tidak ada ya. Nah, siswa ini komponennya tidak ada. Oke, sekarang kita buat file komponennya yang ada di komponen, folder komponen ini. Oke. Nah, di sini kita akan buat file siswa, new file. Nah, di sini seperti biasa ya, kita namai siswa.vu sesuai dengan yang kita deklarasikan tadi ya. Ini ya, ini deklarasinya adalah ini siswa ya, komponen siswa, S-nya besar. Nah, di sini maka kita harus namai siswa.vu. Oke, berikutnya ya, desain HTML-nya itu selalu didahului dengan tag template. Template. Lalu di dalamnya template harus selalu diupdate dengan div. Harus selalu diawali dengan div. Nah, gini ya, div. Nah, coba kita tes dulu ya. Hello. Nah, apa yang terjadi? Nah, munculkan ini ya. Nah, ini muncul. Tapi kenapa kok ada di mepet samping kiri? Kok nggak kayak seperti yang lain? Nah, karena yang lain itu di div-nya yang tadi, awal dan akhir tadi, itu yang kalau yang di sini kita kasih class container. Jadi sehingga kalau kontainer itu memiliki kotak lebarnya itu tidak 100% ya.
tabelnya tidak 100%, tapi ya sekitaran 80-an% lah. Maka sehingga di sini ada background, ada space kosong, ada bergeser ya, intinya bergeser. Nah di sini supaya bisa bergeser kita kasih container. Nah kita klik, nah bergeser ya. Nah kayak gini. Oke, nah sekarang baru kita isi ya. Sudah jadi kan ya, bisa diklik. Nah baru sekarang di sini akan kita isi. Nah isinya apa? Isinya adalah tabel. Nah, tabel di sini ya, biar desainnya bagus, maka di sini kita akan kasih classnya class bootstrap ya. Nah ini kamu harus hafal classnya ya, namanya class table, lalu kita kasih class table over. Ini biar ketika mouse-nya ditaruh di row atau baris maka berwarna beda. Lalu table strip. Nah ini table strip ini setiap baris beda warna ya, setiap baris berbeda warna, jadi biar kelihatan baris ini, baris itu, dan sebagainya. Nah kalau sudah, baru berikutnya ini ya. Jadi susunan tabel ini harus seperti ini. Jadi harus ada head, t-head. Nah, jadi yang benar seperti ini ya. Baru di sini kita kasih tr kayak gini ya. Baru di sini kita kasih th. Nah, oke, seperti ini. Nah, akan kita lihat ya kolom-kolomnya jumlahnya ada berapa ya yang ada di siswa. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka di sini kita akan buat 6. Atau menyesuaikan yang akan kolom-kolom yang akan ditampilkan. Oke, di sini adalah ID. Misalkan copy aja. Ya enggak. Ngetik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita urus saja. Di sini yang pertama adalah nama siswa. Nama siswa. Ya, tanggal lahir. Nama siswa, tanggal lahir, gender, alamat, ID kelas. Oke, nah kita cek dulu ya hasilnya gimana. Nah ya, sudah beda ya warnanya ya, ada garisnya. Nah berikutnya adalah isinya. Nah isinya itu bukan di dalam t-head tapi t-body. Nah gini, lalu di sini kita kasih tr, lalu nah baru di sini ada td-nya. td-nya sejumlah kolom yang tadi di atas th tadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita cek dulu hasilnya gimana. Nah ya, sudah ada baris ini. Nah ya, di over ya, ini namanya tabel over karena ketika mau saya taruh di baris maka berwarna beda ya. Di sini ada abu-abu, itu namanya table strip. Oke, nah sekarang gimana cara menampilkan tabel data dari database. Oke, caranya seperti ini. Oke, sekarang kita akan menampilkan data dari database ke front end. Nah di sini untuk menampilkan data kita menggunakan Axios ya. Jadi oleh karena itu kita harus menginstal Axios di sini. Kita matiin dulu. Kita Ctrl C ya cara matiin, lalu tekan Y. Nah sekarang kita akan install Axios. npm install Axios.
sios ini ya. Nah, akan kita tunggu prosesnya sampai sukses ya. Nah, sudah ya. Di sini sudah ada update satu paket. Nah, oke. Nah, kalau sudah selesai ya, kita jalanin dulu ya, biar nanti secara otomatis berganti-ganti terupdate. Nah, oke, udah jalan, kita cek dulu. Nah, udah jalan ya. Nah, sekarang akan kita uji, akan kita lihat backend ya. Nah, kita lihat backendnya dulu. Nah, jadi seperti yang kemarin kita praktekkan di ketika kita belajar VuCDN ya kan, dulu sempat kita buat backendnya. Nah, kita akan pakai lagi ya, namanya LoveSum 2 ya, LoveSum 2. Nah, di sini kita sudah membuat script. Yang pertama yang kita cek adalah rotesnya ya. Oh, sorry, database-nya ya, database-nya dulu. Database-nya ada di sini. Kita cek ya, di sini namanya belajar Laravel ya. Hostnya localhost ya, atau 127 host.0.0.1. Password username-nya root, passwordnya kosong. Oke, itu NV-nya ya untuk koneksi database-nya. Lalu kita akan lihat rotesnya. Nah, rotesnya ini kita akan menggunakan api.web, api.php ya. Kalau full stack biasanya kita menggunakan web.php, tapi berhubung di sini itu ngebuildnya hanya API, maka kita pakai yang API.php. Kita lihat scriptnya. Di sini kita hanya menambahkan ini ya, yang kemarin ya. Hanya kita menambahkan ini route get siswa, jadi artinya kita hanya menampilkan data siswa controller index ya. Artinya adalah di sini kita menggunakan controller siswa ya, lalu fungsinya adalah function index. Ini get siswa dengan ada parameternya ya, parameternya ID, lalu pakai controller siswa controller, fungsinya adalah cari data. Nah, sekarang kita akan cek controllernya. Controllernya kayak apa? Nah, controllernya ada di app ya, app lalu HTTP controller. Di sini ada siswa controller, kita akan buka. Nah, di sini kita sudah membuat index dengan controller add index. Nah, ini ada indexnya. Nah, di sini kita akan menampilkan data siswa. Get saja ya, get, sehingga nanti akan menampilkan data siswa, semua data siswa ya. Nah, masih ingat kan yang kemarin ya. Jadi caranya adalah kalau di kontrol ini kita harus manggil model dulu, model siswa dulu. Model siswa ini adalah kita panggil tabelnya, tabel siswa. Nah, yang sudah kita buat ya, siswa model, namanya modelnya siswa model. Oke, setelah itu di sini akan kita panggil, akan kita select datanya menggunakan seperti ini, siswa model ya, kita panggil use ini siswa model .2.2 get, artinya kita menampilkan semua data ya. Lalu $dt menyimpan hasilnya, lalu kita respon ya, kita jadikan respon berupa JSON. Nah, sehingga akan tampil berupa JSON. Ini juga sama ya, cuman di sini ada parameternya sesuai dengan yang ada di API.php. Kalau di sini ada parameter ya, dari parameter itu adalah ada kurung kurawal buka tutup ya. Nah, maka di controller itu harus ada parameter juga untuk menyimpan parameter yang ada di API tadi. Oke, namanya bebas.
Nah, di sini, nah baru di sini kita query where ya. Berhubung di sini adalah namanya cari data, maka kita di sini mencari data berdasarkan nama siswa. Siswa model where, di mana kolom nama siswa itu seperti yang sudah kita ketik. Nah, kata kunci, sesuai kata kunci atau sesuai parameter. Lalu get. Nah, get lagi ya. Di sini kalau get itu kita menampilkan data lebih dari satu, ya, ingat. Kalau misalkan kita mau menampilkan hanya satu data, maka cukup kita menggunakan first, ya. First kurung buka tutup. Seperti itu. Oke, nah kalau sudah ya kita bentar, header. Nah, di sini saya tambahkan header itu agar controller ini bisa diakses oleh front end di mana saja, ya. Nah, di sini saya kasih bintang, artinya aplikasi apa saja akan bisa mengakses controller ini, ya. Akses control allow origin, bintang. Kalau misalkan tidak mau bintang, maka silakan ketik aja nama hostnya, ya, nama host yang mengakses, ya. Jadi front endnya hostnya apa. Nah, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat model, ya. Modelnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Modelnya di mana ya? Di sini HTTP. Keluar dulu di app, ya, di folder app. Lalu ada di sini siswa model yang saya tadi ya, di script control ada siswa model, ya. Ini siswa modelnya. Kita akan buka, lihat. Nah, scriptnya seperti ini, ya. Jadi di sini protected tabel siswa, primary key-nya ID, ya. Timestamps false. Ini agar karena di tabel data siswa di siswa ini tidak memiliki kolom updated add sama updated sama deleted add, ya, intinya updated add di sini tidak, created add, ya, atau updated add di sini kita tidak memiliki atau kita tidak menciptakan itu, kita tidak membuat kolom dua kolom itu, maka di sini kita kasih false. Tapi kalau di sini true, ya, maka wajib di dalam database-nya di setiap tabel di sini harus ada created add sama updated add, ya. Kolom itu ada dua kolom, created add sama updated add, seperti itu. Oke, itu ya penjelasan model, ya, model siswa. Oke, nah kalau misalkan belum disiapkan, monggo disiapkan, ya. Ada model seperti ini, kontrolnya seperti tadi, ya, routersnya seperti yang tadi juga, ya. Oke, sama koneksinya juga seperti tadi di .env tadi. Oke, nah sekarang akan kita cek, ya, kita kunjungi get siswa ini, ya, di localhost di website. Kita akan kunjungi localhost sharing belajar Laravel, dia bang. Oh sorry, Lavsem 2. Public, kita tambahkan API get siswa. Nah, ini ya, ini URL-nya ini localhost lavsem 2 public API, lalu tadi routersnya get siswa. Nah, maka akan tampil seperti ini, ya, akan tampil seperti ini. Nah, oke, ya. Jadi tandanya di sini, ya, artinya kalau ada kurung buka siku, ini datanya lebih dari satu. Tapi kalau nggak ada kurung buka siku, maka datanya cuma satu.
Artinya adalah di sini ada indeks ya, 0, 1, 2 dan sebagainya. Ini adalah kalau misalkan datanya cuma satu, maka indeksnya adalah 0 nanti. Ya, oke. Jadi berupa array ya, berupa array. Oke, sekarang akan kita lanjut. Nah, kita membutuhkan ini ya, URL ini. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita sudah menginstal iOS ya, Axios ya. Nah, di sini akan kita tambahkan, kita import Axios from Axios. Nah ya, seperti ini Axios. Nah, lalu ini biar tidak ngumpul seperti ini, create app lalu .use mount dan sebagainya, ini kita pisah ya, biar lebih bagus, biar lebih mudah dibaca. Nah, caranya seperti ini. Jadi di sini akan kita buat variabel ya, const app create app. Nah, gini aja, kita pisah, intinya kita pisah. Lalu di sini baru app use router, use router. Nah, sama seperti ini ya, use app use router. Lalu sekarang ini terakhirnya itu app mount app. Nah, sudah sama ya. Kalau ini saya hapus ya, karena sama ya, saya hapus. Nah, kita simpan ya. Nah, sekarang akan kita konekkan juga Axios ini digabung sama sini. Jadi kalau tidak dimasukkan ke app, maka apa yang kita import ini tidak akan berjalan ya. Oke, sekarang kita app. Nah, bentar. Oke, di sini akan kita kasih config global properties Axios, simpan ya. Jadi fungsinya ini adalah agar Axios ini bisa kebaca dan bisa digunakan di dalam Foo CLI ya. Nah, sudah kita import, lalu kita masukkan ke dalam app. Nah, skripnya seperti ini ya, config global properties Axios. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, sekarang akan kita lanjut ya. Ini Axios sudah bisa digunakan. Oke, di sini. Nah, di sini agar bisa mengeget data ya, maka di sini akan kita kasih script. Nah, di sini kita tulis export default. Nah, gini ya, kayak seperti biasanya. Kita kasih name ya, biar ada namanya aja sih, siswa. Lalu di sini pendeklarasiannya ya, kita simpan dulu. Oke. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabelnya dengan membuat function data, buka tutup, lalu return. Lalu di sini akan kita buat pendeklarasiannya, misalkan namanya tn siswa. Nah, berhubung nanti variabel ini menyimpan datanya lebih dari satu, maka kita akan buat array. Nah, ini ya. Nah, di sini kita buat array, kurung buka tutup, kosong tapi ya.
Nah, kalau sudah selesai seperti ini, baru kita akan membuat metode. Nah, caranya membuat metode gimana? Kita kasih koma dulu. Nah, di sini kita buat metode kedua. Nah, namanya adalah tm siswa function. Nah, gini ya. Nah, di sini kita akan memanggil ya, kita akan memanggil Axios yang sudah kita deklarasikan. This Axios get. Nah, berhubung di sini kita nge-get data, maka kita menggunakan get. Nah, lalu di sini akan kita kasih link yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita tes ini. Nah, ini. Taruh di sini. Tipe localhost, nah kayak gini ya. Baru kita kasih then result nah gini ya. Nah, baru kita uji coba dulu ya, kira-kira datanya sudah bisa diambil belum. Konsol log, kita lihat dari log dulu. Oke, seperti ini ya. Kita lihat dari log dulu, kira-kira datanya tampil apa enggak. Nah, tapi di sini yang namanya function itu harus dipanggil dulu baru berjalan. Kalau hanya seperti ini aja, maka tidak akan berjalan tm siswanya. Nah, sekarang akan kita jalankan dengan menggunakan metode mounted. Nah, gini ya. Nah, di sini baru kita akan panggil tm siswa. Nah, didahului dengan this karena di beda function ya. This tm siswa gini aja. Oke. Nah, di sini siswa. Oke, kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Error ya, duplicated ke tm siswa. Nah, kita cek dulu ya. Ini errornya ada di 26. Ini. Oke, maaf, ini kayaknya ada yang salah ya, fungsinya sama dengan variabel. Ini crash ya. Jadi ini salah satunya harus ngalah, yang diganti. Jadi misalkan ini aja yang diganti ya. Ini siswa aja tetap. Nah, siswa ya. Ini siswa kosong ya, variabelnya siswa. Lalu fungsinya adalah tm siswa. Oke ya. Nah, oke, ini this tm siswa manggil ini. Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya tidak error. Kita inspect elemen. Apakah error di sini? Oh, enggak error. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini lihat. Nah, data kita tampil di sini. Nah, data kita yang dari get data tadi itu hasilnya ini. Nah, ya. Nah, jadi artinya gini, datanya lebih dari satu ya. Jadi kan di backend tadi kan kita menggunakan get, maka nanti hasilnya adalah berupa array ya. Nah, data JSON tadi yang berupa array tadi itu tersimpan di data, di variabel data ini. Maka nanti akan kita ngegetnya juga akan kita tampilkan juga harus memanggil data. Lalu data ini menyimpan beberapa baris, yaitu array ya, menyimpan array. Nah, indeks 0, 1, 2. Indeks 0 atau baris pertama menyimpan data ini. Indeks 1 atau baris kedua menyimpan data ini, dan seterusnya. Ya, maka nanti kita memanggilnya di data. Oke. Nah, oke.
maka siswa ini akan kita simpan di sini. Siswa, kita panggil dis siswa, lalu di sini result titik data. Kenapa kok di sini ada nama data? Karena data array-nya itu tersimpan di variabel data, ya. Maka di sini saya sebut data biar langsung ketika masuk ke siswa itu hanya array-nya yang masuk. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan, ya, pasti ya nggak ada apa-apa, ya, nggak akan tampil apa-apa di sini karena belum kita tampilkan. Nah, sekarang kita akan tampilkan. Yang penting di konsolnya tadi keluar. Sekarang siswa, variabel siswa ini sudah menyimpan data siswa, ya. Sekarang kita akan tampilkan di sini. Cara masih yang kayak kemarin, ya, sama seperti di UCDN, ya. Di sini kita pakai v for. Nah, di sini misalkan kita namai sys in siswa. Gini, ya. Nah, lalu key-nya, ya, kita tulis key-nya kita ngambil dari sys.id. Nah, ini sys.id, ini kan kunci, ya, kuncinya, ya. Key-nya kita menggunakan sys ID. Nah, ID ini adalah kolom indeks atau kolom primary key yang ada di tabel siswa, ya. Oke, kalau sudah selesai kita coba dulu hasilnya, barisnya apakah menjadi banyak baris seperti ini. Nah, ini kan ada 3 baris, maka nanti di sini akan muncul 3 baris, ya, bener kan? 1 2 3, ya, sama dengan di sini 1 2 3. Oke, nah selanjutnya baru kita isi di sini. Nah, memanggilnya adalah sys titik id. Yang pertama kan id, ya. Nah, gitu. Yang kedua adalah sys titik nama siswa. Kita cek dulu hasilnya. Nah, tampil, ya. Sini sys tanggal lahir, lalu sys gender, sys alamat, sys kelas. Oke, kita simpan, kita lihat. Nah, hasilnya keluar semua. Oke, nah gitu caranya. Oke, sekarang kita akan coba, ya, membuat pencarian. Di sini nanti kita akan membuat input, ya, input data, lalu ada tombolnya. Oke, nah sekarang kita edit dulu di desainnya dulu, ya. Nah, di sini kita akan isi. Nah, biar lebih rapi, maka di sini kita akan coba menggunakan layoutnya Bootstrap, ya. Jadi inputnya lebih panjang daripada tombolnya. Misalkan, ya, di sini kita akan menggunakan div flash call md. Kalau ini inputnya, intinya kalau misalkan lebarnya 100% dari layar itu, maka call md12 ini 100% dari layar. Nah, tapi kalau misalkan kolomnya kita bagi 2, isinya yang pertama adalah inputnya, kolom yang kedua adalah tombolnya. Nah, maka kita bagi 2. Di sini misalkan kita kasih 10, ya. Oke, div. Nah, ini kita kasih arrow dulu, ya.
biar, atau enggak usah, enggak apa-apa, sama aja. Nah, baru di sini akan kita kasih div class call md 2 ya, karena harus cukup 12 totalnya ya. Oke, di sini adalah inputnya, tipe teks, misalkan ini adalah set, lalu v model ya, v modelnya namanya adalah set juga. Nah, oke. Kita baguskan lagi juga inputnya, kita kasih form control biar lebih keren ya. Lalu di sini akan kita kasih enter aja biar teratur. Nah, di sini adalah tombolnya. Misalkan tombolnya namanya shot. Nah, di sini kita cek dulu, namanya kita kasih class yang lebih agar tombolnya lebih bagus, and sukses. Nah, oke, kita lihat hasil desainnya. Nah, bagus kan ya. Jadi kalau kayak gini ini bisa responsif gitu loh ya. Nah, jadi tombolnya bisa di bawah kalau pakai HP. Oke, nah sekarang oke lah. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah selesai, baru di sini akan kita coding ya. Nah, kita siapkan dulu ini ya, backendnya. Kita lihat dulu backendnya. Nah, backendnya nanti akan kita gunakan ini, Protes. Nah, kita pakai ini ya. Nah, di sini tetap get ya. Nah, kita coba dulu aja. Nah, kita cek aja namanya Sugeng. Nah, tampilnya hanya Sugeng saja ya. Dan masih tetap berupa array ya. Tetap berupa array karena di sini ada kurung siku. Oke. Nah, sekarang akan kita get ini ya dengan maksudnya URL ini akan kita taruh di front end agar bisa kita set. Oke. Di sini akan kita deklarasikan dulu nama modelnya, V modelnya tadi set ya. V modelnya set. Maka di sini kan kita cari set, kita deklarasikan dulu ya. Berhubung di situ tidak ada bukan array, maka di sini kita kasih petik-petik itu aja. Artinya adalah set ini datanya kosong ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, baru di sini akan kita buat function ya. Kita buat function, nama functionnya adalah cari data, misalkan ya, cari data. Nah, berhubung cari data itu ada datanya yang kita get ya, data yang kita get, maka data yang kita get itu bisa kita taruh sini ya, atau tanpa ditaruh sini karena datanya sudah masuk ke sort ini.
Oke ya, tanpa pakai ini tidak apa-apa ya, kita cek aja langsung. Di sini dis Axios get. Nah, linknya kan sama dengan ini lah yang tadi, cuman ada parameternya. Nah, parameternya apa? Parameternya adalah set ini tadi. Nah, sekarang kita panggil this set. Nah, ini ya, karena set ini kan akan diisi langsung dari ininya ya, dari inputannya. Jadi ketika input teks ini diisi, maka set ini, variabel set ini akan langsung secara otomatis terisi datanya. Nah, oleh karena itu ketika saya klik cari data, maka nanti akan menjalankan script ini dengan set itu sudah ada nilainya. Berikutnya then result this siswa sama dengan result data. Sama ya. Oke. Kenapa kok ada datanya? Kan intinya sama tadi hasilnya. Cuma di sini set aja, di sini tidak set. Oke, kita cek. Nah, cari data ini cara manggilnya di mana? Nah, cari data ini cara manggilnya ada di ini, ada di tombolnya. Tombolnya ini akan kita kasih on click. V on click ya, V on click, baru di sini memanggil ini cari data. Nah, sini kurung buka tutup karena function. Kita cek ya, mudahan nggak salah. Oke, nggak error. Nah, akan kita coba di sini. Nah, ini ya, Sugeng kita set. Nah, tampil Sugeng ya. Budi. Nah, tampil Budi. Budi Gunawan. Nah, tampil Budi Gunawan. Oke, seperti itu caranya untuk membuat input data dengan ada pencarian datanya berdasarkan nama siswa. Oke, mungkin seperti itu ya. Bisa kamu pelajari pembelajaran ini. Silakan nanti saya kasih tugas agar kalian bisa belajar dan bisa praktek ya. Tetap semangat untuk belajar sampai kalian bisa membuat program, sehingga kalian ketika kelas 3 sudah siap kerja, sudah siap prakerin, dan sudah siap ujian praktek. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.